Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kitab Suci dan Hoax, Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong, yang ditulis oleh Lutfi Maulana dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pandangan atau respon Al-Quran tentang berita bohong atau hoax. Nah, jadi dengan semakin canggihnya teknologi media, kemunculan hoax semakin cepat. Semua masyarakat bebas dalam mengeluarkan pendapat. Semua menjadi lebih mudah dalam menerima, berbagi, dan memberi komentar melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan masih banyak media sosial lainnya, sehingga informasi dapat tersebar lebih luas dan cepat. Penyebaran hoax tidak lepas dari dukungan media massa, baik media cetak maupun elektronik. Menurut sebuah survei yang dilakukan pada 7 Februari 2017 lalu, bahwa berita hoax telah tersebar di situs-situs internet sebanyak 34,9%. Televisi 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2%. Nah, jadi Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang mengalami masalah serius dalam penyebaran hoax. Munculnya berita hoax tak lepas dari beberapa sebab. Yang pertama, munculnya faktor politik untuk menurunkan popularitas kelompok lain. Yang kedua, untuk meningkatkan reputasi media massa. Yang ketiga, media sosial selain sebagai menjadi komunikasi modern juga menjadi tempat pencarian uang. Dengan memunculkan berita yang menghebohkan, daya jual media sosial akan semakin banyak menghasilkan keuntungan. Terus yang keempat, terus menurunkan kepercayaan dari media industri sehingga memunculkan berita hoax sebagai alternatif untuk mendapatkan daya tarik yang lebih. Media massa menjadi sarana masyarakat untuk menerima dan memperluaskan berita dan informasi, baik berupa gambar atau video. Dalam hitungan detik, berita sudah dapat tersebar di seluruh masyarakat dunia. Mudahnya menyebarluaskan berita juga menjadi pendukung yang paling efektif dalam menyebarkan hoax, terlebih melalui media sosial yang tanpa batas, tanpa memberikan identitas. Jadi mereka dapat mengungkapkan apa yang diinginkannya secara bebas. Hal inilah yang menyebabkan ketika ada isu yang belum tentu benar, seseorang kemudian menyebarkannya begitu saja. Lutfi Maulana menyebutkan dampak negatif dari beredarnya berita hoax di media sosial. Yang pertama yaitu merugikan masyarakat, yang kedua memecah belah publik, yang ketiga mempengaruhi opini publik, dan yang keempat mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat Islam. Yang kelima, sengaja dibuat untuk menghebohkan masyarakat sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat. Al-Quran sangat mengecam orang yang ikut dalam menyebarkan berita bohong, baik dengan sadar ataupun tanpa sadar dalam menyebarkannya. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 14-15. Dari ayat ini Allah tidak akan memberikan karunia dan rahmat kepada orang-orang yang ikut turut dalam menyebarkan berita bohong. Jika mereka tidak segera untuk bertaubat dan mengakui kesalahannya, maka Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut. Nah, karena berita bohong dapat merugikan orang banyak, ya. Dan berita bohong atau hoax tidak hanya ada pada masa sekarang, tetapi juga terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadi pada Aisyah. Yang mana ketika itu Aisyah akan pulang menuju Madinah bersama orang muslim. Dan kemudian dalam perjalanan Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Dan saat itulah Aisyah mencari kalung tersebut yang hilang. Pasukan kaum muslim malah meninggalkannya dan mengira bahwa Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Aisyah kebingungan. Aisyah pun tertidur pada saat itu. Dan kemudian seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal Al-Sulami melihatnya. Lalu dia mengucapkan innalillahi dan mengantarkan Aisyah kepada rombongan kaum muslimin tersebut. Nah, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita yang tidak benar tentang Aisyah,
Hingga selama sebulan Aisyah merasakan ada yang berbeda dari Rasulullah SAW. Aisyah terus berdoa dan mengadu kepada Allah tentang ini, dan maka turunlah surat An-Nur ayat 11. Ayat ini merupakan teguran keras kepada orang-orang yang menuduh istri Nabi yaitu Aisyah tanpa bukti-bukti. Nah, jadi sebenarnya kasus hoax ini juga terjadi di Indonesia sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya pada masa Nabi Muhammad pun sudah ada berita bohong dan terjadi dengan keluarga Nabi sendiri. Mengenai hal ini, Al-Quran menganjurkan upaya untuk mengurangi berita hoax. Yang pertama, Al-Quran menganjurkan untuk selalu berkata benar, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ayat ini menjelaskan umat manusia harus berkata benar, dan Allah memberi peringatan bagi yang bermaksiat dengan cara berdusta. Yang kedua, bertabayun setiap menerima berita. Sebagaimana surah Al-Hujurat ayat 6, ayat tersebut menganjurkan kepada umat Islam agar berhati-hati dalam menyampaikan berita maupun menerima berita. Jadi kesimpulannya, munculnya berita-berita hoax memberikan dampak negatif seperti membuat opini publik dalam kebohongan, mengadu domba umat Islam, membuat provokatif, serta merugikan umat Islam. Nah, Allah memerintahkan kita melalui firman-Nya yaitu Al-Quran untuk selalu berkata benar. Dengan menjaga perkataan yang benar, maka penyebaran hoax akan berkurang. Selanjutnya, selain berkata benar, Allah juga menyuruh umat Islam untuk selalu melakukan tabayun atau klarifikasi terhadap datangnya berita. Jadi dengan upaya ini bisa mengatasi dan mengurangi peredaran hoax yang terjadi sekarang ini. Sekian dari review saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.